Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para guru kita, Bapak Ustadz Ali Saji, Bapak Ustadz Susanto, Bapak Ustadz Benison, Bapak DKM, Bapak Ustadz Iwan Setiawan, Bapak pengurus RT di lingkungan Masjid Al-Madinah, dan Bapak adik-adik jemaah Masjid Al-Madinah yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendengarkan tausiah, ceramah dan nasihat di pagi hari ini. Salawat dan salam telah kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kita yang berada di majelis ini. Semoga mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, marilah kita dengarkan ceramah, tausiah dan nasihat yang semoga bermanfaat dan berguna di kehidupan kita. Kepada guru kita Bapak Ustadz terbaik, kami persilakan. Subhanallah walhamd wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram, para asatidz, para bapak-bapak ustadz, para alim ulama yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu. Tadi sih mau disebut satu-satu, cuman nggak hafal saya tadi namanya, nggak ingat. Mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim wal mahabbah saya kepada para guru-guru. Dan sebelumnya saya mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridha untuk bicara di depan ini. Bukan berarti lebih pintar, lebih alim, lebih soleh. Cuma karena ini saya hanya menunaikan amanah. Kemarin dikabarin
Sabtu tanggal 30 disuruh isi kajian. Makanya saya minta ridho, minta ikhlasnya kepada para guru-guru di sini. Mudah-mudahan ngomongnya saya, bicaranya saya, kalau para guru-gurunya ridho, insya Allah Allah pun ridho dengan pembicaraan saya. Kalau Allah ridha, insya Allah ilmunya pun akan manfaat. Kalau ilmunya manfaat, insya Allah kita semua yang hadir, Allah akan jadikan orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dan juga yang saya hormati pada kepengurusan daripada DKM Masjid Jami Al-Madinah dan seluruh jamaahnya yang mudah-mudahan Allah muliakan insya Allah dunia wal akhirahnya. Juga yang saya hormati pada seluruh hadirin jamaah yang teramat sangat bersyukur kita kepada Allah yang biasanya di akhir pekan apalagi dalam hari libur biasanya habis subuh tuh banyak yang tidur lagi. Walaupun dilarang oleh Nabi tetap kita kerjain tidur lagi. Larang ya larangan dah pokoknya gue mau tidur baik begitu. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya, saya asli orang kampung, asli orang sini. Dulu di sini tempat saya jalan, mau ke Sasak Panjang tuh kalau main tuh dulu. Jadi ngomongnya nggak intelek gitu. Dimohon maaf ya, karena emang orang kampung asli saya mah. Jadi kalau ngomong tuh suka pakai baik gitu, makan baik. Mau diceritain tuh nggak ada makan, adanya madang gitu ya. Jadi sebelumnya mohon maaf nih Ustadz kampungan amat sih, emang saya mau orang kampung gitu. Biar kita tinggal di kota juga tetap disebutnya kampung, kampung Melayu, kampung rambutan, kampung-kampung juga. Apa ini? Pertama, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal di mana pagi hari ini Allah berikan kita kenikmatan masih diberikan kita kesempatan untuk hidup dari sekian banyak dosa dan maksiat yang kita kerjakan, namun ternyata Allah masih hidupkan kita sampai saat ini. Allah kabarkan dalam surah Fatir ayat terakhir, surat sebelum surat Yasin ayat terakhir. Di situ Allah kabarkan kepada kita bahwa sangat rahmannya Allah kepada kita. Meskipun begitu banyak dosa dan maksiat yang kita kerjakan, namun Allah enggak balas langsung itu dosa. Andaikan Allah balas langsung daripada dosa yang kita kerjakan, niscaya tidak akan ada satu makhluk pun yang melata di permukaan bumi ini. Namun balasan dari dosa itu Allah tangguhkan, Allah akhirkan ila ajali musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Karenanya kita ini dalam kitab Nasaihul Ibad, Sa'ad bin Hilal mengatakan meskipun kita maksiat seberapa besar pun maksiat kita, Allah tetap memberikan 4 hal kepada kita. Pertama, Allah tetap memberikan kepada kita kesehatan, meskipun sehat itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Yang kedua, tetap Allah kasih rizki kita, meskipun tidak sedikit rizki yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, tetap Allah panjangkan umur kita. Dan yang keempat, Allah tutupi aib maksiat kita. Masuk ke masjid, sok talim, sok tawadu, sok paling suci, sok paling soleh, padahal maksiat di belakang begitu besar. Andaikan Allah tampakkan, andaikan saja satu dosa dibalas dengan 1 belatung, dari mulai akhir balik sampai sekarang, mungkin kita ini sudah tertutup dengan belatung daripada dosa kita. Namun itu semua Allah tutupin. Kenapa? Karena rahmannya Allah kepada kita. Allah kasih kesempatan bagi kita. Allah kasih waktu bagi kita, dan di mana kesempatan waktu itu adalah Allah persilahkan bagi kita untuk bertobat dari kemaksiatan itu. Bukan Allah enggak tahu maksiat kita, bukan Allah enggak lihat, bukan Allah enggak dengar, tapi Allah kasih kesempatan untuk tobat, makanya ditutupin itu maksiat kita. Inilah sangat bersyukur kita kepada Allah. Meskipun begitu banyak dosa dan maksiat kita, tapi Allah tetap berikan 4 hal ini kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan daripada keempat hal ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua
dengan salawat dan salam yang kita baca berhak mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat nanti dengan syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin dimuliakan Allah, dikabarkan orang yang pertama kali nanti akan mendapatkan syafaat daripada Nabi adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau. Namun ketika Rasul hendak memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang sering bersolawat, tiba-tiba malaikat datang beserta dengan iringan-iringan umat Nabi yang lainnya. Lalu semua orang di padang mahsyar itu disuruh minggir oleh malaikat, dan malaikat membawa sekelompok orang. Lalu Rasul bertanya, siapa orang-orang itu? Apa kata malaikat? Orang-orang ini adalah orang yang sangat pantas mendapatkan syafaatmu ya Muhammad. Siapa dia? Mereka orang yang setiap saat selalu meminta kepada Allah wasilah untukmu. Lalu Nabi, maka inilah orang yang pertama akan aku berikan syafaat. Siapa dia? Dia orang yang selalu meminta kepada Allah wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi pada saat itu, karena doa orang inilah aku diberikan wasilah oleh Allah. Apa itu wasilah? Dalam satu keterangan, wasilah itu adalah satu tempat yang sangat mulia kata Nabi, yang ada di atas surga. Dan di atas itu wasilah tidak ada lagi selain daripada arsy-Nya Allah. Dan wasilah itu adalah tempat untuk manusia yang paling mulia, dan aku berharap aku adalah orangnya kata Nabi. Dan doa itu ada setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Maka orang yang pertama kali mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti adalah orang yang selalu membaca doa setelah azan. Maknanya dia selalu sholat 5 waktu tepat pada awal waktunya. Dia mendengar azan, menjawab seperti apa yang dikatakan oleh si muadzin. Lalu dia setelahnya bersolawat dan dia membaca doa setelah azan. Itulah orang yang paling berhak dan pertama mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap mendapatkan syafaat dari Nabi andaikan kita tidak pernah membaca doa setelah azan. Hadirin dimuliakan Allah, hari ini tanggal 1 Muharram, sebetulnya saya nggak dapat kabar untuk tema gitu, baru dapat tadi itu. Katanya temanya 1 Muharram, tahun baru gitu ya. Di mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud atau yang sering dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya kunyah. Namanya Abdullah, bapaknya namanya Mas'ud. Maka Abdullah ini dipanggil Ibnu Mas'ud. Nah itu artinya namanya kunyah dalam Islam, itu sunnah. Ya. Atau kita punya anak namanya siapa, maka kita dipanggil dengan nama anak kita. Misalnya anaknya namanya Sofyan, dipanggil dengan nama Abu Sofyan. Nah itu sunnah. Ya, namanya kunyah di dalam Islam. Nah Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling aku sesali selain daripada ketika terbenam matahari, bertambah ajalku namun tidak bertambah amalku. Artinya apa? Ajal bertambah di sini artinya semakin dekat. Ketika matahari terbenam, kita semakin mendekati ajal kita. Karena ketika berganti matahari dan rembulan, berganti siang dan malam, kita terus merangkak mendekati ajal kematian kita yang telah dijadwal oleh Allah. Maka tahun baru memang bertambah usia kita, tapi sebetulnya berkurang umur kita. Tahun kemarin, andaikan Allah berikan kita waktu di dunia ini selama 70 tahun, tahun kemarin masih ada kesempatan 1 tahun, tapi sekarang sudah terpotong 1 tahun. 1 Muharram terpotong 1 tahun kesempatan hidup kita di dunia. Karenanya tidak ada yang paling aku sesali ketika terbenam matahari selain daripada bertambah ajalku namun tidak bertambah amalku. Dan inilah orang yang rugi. Umurnya bertambah, dia semakin tua namun tidak semakin taat kepada Allah. Rambutnya semakin beruban tapi kepalanya masih saja berat untuk sujud kepada Allah. Tangannya semakin lemah namun tidak pernah mengulurkan sedekah. Semakin membungkuk
punggungnya namun tidak pernah digunakan untuk ruku. Inilah orang yang paling menyesal. Nah, karenanya bagi kita teramat sangat bersyukur pagi ini Allah berikan satu kenikmatan yang luar biasa. Jangan sampai ketika kita pulang ke akhirat nanti menjadi orang-orang yang menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Dalam surah Al-Fajr ayat 23 dan 24 Allah kabarkan keadaan yang nanti pasti akan terjadi. Al-Quran itu mengabarkan yang dulu pernah terjadi, yang sekarang sedang terjadi, dan yang nanti pasti akan terjadi. Sudah dikabarkan oleh Quran. Dan dalam surah Al-Fajr ayat 23-24 Allah kabarkan kepada kita dengan ayat itu yang nanti pasti akan terjadi. Dan terjadinya nanti pastinya sama dengan pastinya yang dulu pernah terjadi. Dalam ayat 23 Al-Fajr Allah katakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu kata Allah didatangkan neraka Jahannam. Diperlihatkan oleh Allah neraka Jahannam oleh seluruh manusia. Jangankan ahli neraka, ahli surga pun Allah perlihatkan Jahannam pada saat itu. Kenapa diperlihatkan Jahannam oleh Allah pada saat itu? Padahal ini orang adalah ahli surga, karena Allah hendak memberikan keyakinan kepada orang tersebut, kepada ahli surga tersebut, bahwa apa yang dia baca ketika di dunia, apa yang dia dengar ketika di dunia, kabar bahwa ada neraka Jahannam, maka Allah perlihatkan pada saat itu. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan, diperlihatkan itu neraka Jahannam. Yauma yatadzakkarul insan. Pada hari itu semua manusia tersadar. Bahasa Sasak panjang namanya engeh. Bapak-bapak ngerti engeh enggak itu? Ngerti enggak engeh gitu? Baru sadar, baru tahu, baru apa tuh namanya tuh? Baru sadar ketika Jahannam sudah dihadapkan, Jahannam sudah diperlihatkan, baru sadar itu manusia, kata Allah. Wa anna lahu dzikra, namun kesadaran mereka sudah tidak lagi ada manfaatnya. Kesadaran mereka sudah tidak lagi berguna. Apa yang mereka sadari? Mereka ingat ketika di dunia menyia-nyiakan kesempatan untuk tobat, menyia-nyiakan kesempatan untuk sholat. Sering mereka mendengar suara azan, namun sekalipun mereka tidak pernah mendatanginya. Sering mereka mendengar ajakan untuk duduk di majelis ilmu, namun sekalipun mereka tidak pernah duduk di majelis ilmu. Sering mendengar ayat dan hadis tentang fadilah sedekah, namun sekalipun tidak pernah mengulurkan tangannya untuk bersedekah. Mereka tersadar akan hal itu, sehingga mereka mengatakan yaqulu, maka ngomong mereka semuanya, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai, alangkah baiknya seandainya ketika di dunia dulu aku beramal, aku berbuat baik, aku sholat, aku puasa, aku beramal saleh li hayati, untuk kehidupan aku saat ini. Allah sudah kabarkan, maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal pada saat itu. Maka tahun baru ini adalah bukan waktunya lagi kita berleha-leha, bukan waktunya lagi kita bersantai-santai dalam hidup ini, karena usia kita ini, yang hadir di sini yang paling muda saya ini. Ini kalau dilihat dari umurnya udah jelita semua nih, jelang 50 tahun, bahkan udah di atas gitu ya. Dan Rasul kabarkan umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun umumnya. Walaupun ada yang kurang ataupun ada yang lebih, itu jarang. Nah, makanya saya tidak membahas apa-apa di dalam tahun baru, tapi yang saya bahas adalah hal yang harus kita lakukan di dalam tahun baru ini. Bukan euforia, bukan senang-senang dan lain sebagainya. Kenapa kita harus senang-senang sementara kita semakin mendekati ajal kita? Kenapa kita harus senang-senang sementara Ijrail semakin dekat kepada kita, sementara amal tidak bertambah? Kenapa kita foya-foya sementara kubur semakin dekat kepada kita? Yang harus kita lakukan adalah di mana Allah larang sekaligus Allah perintah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka yang harus kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin agar mati dalam keadaan Islam. Yang jadi pertanyaannya, Islam yang mana? Saya sudah Islam sejak lahir, Pak Ustadz. KTP saya Islam.
Di buku nikah Islam. Walaupun buku nikah saya ada 3 Pak Ustadz. Oh, luar biasa. Ini patut dicontoh orang kayak gini nih. Ya, kalau ada yang kayak gitu kirim WA ke saya ya. Ntar biar saya datang ke rumahnya, saya mau belajar. Karena saya juga pengen, cuma beraninya belum gitu. Saya Islam dari lahir. Apakah Islam yang itu? Bukan. Islam yang Allah perintahkan kita mati di dalamnya adalah Islam yang sempurna. Maka 1 Muharram adalah momentum untuk menyempurnakan Islam kita. Jangan-jangan Muharram sudah sekian kali kita lalui, 1 Muharram sekian kali kita lakukan, tapi Islam kita gitu-gitu juga, enggak ada kesempurnaan di dalam hadapan Allah. Ini yang harus kita waspadai, hadirin yang dimuliakan Allah. Sempurnakan Islam kita. Dalam satu hadis saya bawa isi daripada ini kitab 40 hadis sahih. Namun bukan hadis arba'in ya. Ada juga hadis arba'in An-Nawawi, isinya 42. Sebetulnya isinya 40 hadis sahih, namun ada bonusnya 2 gitu. Kayaknya kita kalau pelajaran ada bonusnya segan-pisan ya. Tapi kalau belanja ada bonusnya mau-maunya tuh biasanya. Nah, dalam kitab ini, Kitab Usfuriyah, Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ada satu hadis dari Nabi SAW, agar Islam kita itu sempurna dan kita wafat di atas Islam yang sempurna, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Inilah sebagai hijrahnya kita, bukan berpindah tempat tinggal kita, tapi berpindah hati kita. Dari yang main-main taat kepada Allah, jadi sungguh-sungguh taat kepada Allah. Dari yang cuma KTP-nya doang Islam, tapi kelakuannya, sifat dan sikapnya pun seorang Muslim. Hadis ini bersumber dari An Ali bin Husain an jaddihi, dari Ali bin Husain an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali di sini bukan Ali bin Abi Thalib, bukan, tapi Ali bin Husain. Siapa Ali bin Husain? Anak daripada Husain bin Abdul Muttalib. Husain bin Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi Husain punya anak namanya Ali. Husain punya bapak namanya Ali. Nah, kalau anak Husain namanya Ali Zainal Abidin. Kalau bapaknya namanya Ali bin Abu Talib. Jadi hadis ini dari cicitnya Nabi. Kalau Husain cucunya, Ali Zainal Abidin cicit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis di sini An Ali bin Husain, dari Ali bin Husain, yaitu Ali Zainal Abidin. An jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Ali bin Abu Talib. Karena kitab ini isinya 40 hadis adalah wasiatul Mustafa, wasiat daripada manusia terpilih yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ini dari kakeknya yakni Ali bin Abi Thalib, an Rasulillah, daripada Rasul Allah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin, ada 4 macam, ada 4 budi pekerti, ada 4 amalan. Man kunna fihi, siapa orang yang ada padanya keempat amalan tersebut, kamula islamuhu, niscaya sempurnalah Islamnya. Saya pesan, jangan dulu mati sebelum kita mengerjakan 4 amalan ini. Karena kalau 4 amalan ini belum kita kerjakan, maka matinya kita dalam Islam yang tidak sempurna. Maka mesen sama Ijroil dari sekarang tuh. Kalau punya nomor teleponnya, telepon Ijroil. Ijroil jangan datang dulu. Saya belum ngerjain 4 hal yang menyempurnakan Islam gitu ya. Ini hati-hati. Islam tuh banyak, namun sempurnanya belum tentu. Karenanya untuk menyempurnakan Islam itu nggak ada cara kecuali kita duduk di majelis ilmu, majelis nasihat dalamnya, agar sempurna Islam kita. Yang
kata Nabi SAW, walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya, meskipun min qarnihi dari ujung rambutnya ila qadamihi sampai ujung kakinya khataya, itu berlumuran dosa. Siapa orang yang 4 hal ini ada pada dirinya, meskipun dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu penuh dengan dosa, tetap sempurna imannya, tetap sempurna Islamnya. Nih, ini bahasa kiasan, artinya kalau keempat amalan ini nggak mungkin orang itu berlumuran dosa. Ya. Apa itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu, yaitu jujur. Makanya kalau masih bohong baik, hati-hati itu. Jujur, jangan bohong mulu. Sempurna iman ketika kita jujur, sempurna Islam ketika kita jujur. Inna rajula la yakunu mu'minan hatta yakuna lisanuhu ma'a qalbihi sawaan. Seseorang itu tidaklah dikatakan beriman, coba, sehingga dia menjadikan lisannya dan hatinya sawaan, itu sama. Apa yang ada dalam hatinya itu yang dia bicarakan. Baru tuh orang beriman dan Islam. Dan menjadikan hatinya dan lisannya sawaan, itu sama. Dan orang Islam, orang beriman itu wala yukhalifu, dan tidaklah bertentangan. Orang beriman itu tidak bertolak belakang. Lisanuhu qauluhu amaluhu. Orang beriman itu, orang Islam itu tidak bertentangan, tidak bertolak belakang, qauluhu amaluhu, antara ucapannya dan perbuatannya. Itu baru Islam dan beriman yang sempurna. Dia ngomong A, maka A yang dikerjakan. Dia ngomong B, maka B yang dikerjakan. Dan itulah yang ada dalam hatinya. Ini baru sempurna Islamnya. Maka yang pertama adalah jujur. Makanya kalau kita mah gitu, sering banget bohong. Apalagi sama bini. Ustadz mah nggak pernah bohong kali. Ustadz paling sering bohongnya. Keluar katanya mau ceramah, padahal mau main. Dari rumah mau pakai gamis, pakai sorban, minyak wangi, padahal bukannya ceramah. Mau main ke rumah janda katanya. Di mana rumahnya? Dekat Masjid Al-Madinah. Kemarin subuh-subuh ada yang kenalin. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan diijabah sama Allah ini. Bohong. Mulut kita ini sering bohong. Coba andaikan kita mau hitung dari akhir balik sampai sekarang, udah berapa kali kita bohong? Dan nggak kehitung. Tapi berani bener main nyengir baik. Main ketawa-ketawa baik. Padahal bohong luar biasa. Subhanallah, ini bohong. Nah, satu kisah. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa biasanya talim kalau subuh? Hah? Sampai zuhur. Saya mah siap baik. Lah ini kita pada 40 hadis saya baca satu. Paling tinggal saya sendirian. Sampai isyraq kali ya? Isyraq jam 6 ya? Isyraq. Biasanya saya kalau talim subuh sampai isyraq. Setelah talim kita sholat isyraq 2 rakaat. Allah berikan pahalanya seperti dapat pahala onta merah. Seperti pahala haji umroh yang sempurna. Nah, nggak banyak 2 rakaat doangan. Nah, satu kisah, ada seorang sahabat yang bernama Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar bin Abdul Muthalib, abangnya Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini adalah seorang sahabat yang ketika perang itu beliau memegang panji atau bendera Islam. Ketika dipegang dengan tangan kanan itu bendera, ditebas tangan kanannya, lalu dipegang dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, didekap, ditebas lagi, digigit itu bendera, ditebas lehernya. Itulah Ja'far bin Abdul Muthalib, abang daripada Ali bin Abdul Muthalib. Ali bin Abu Thalib. Ini Ja'far abangnya Ali. Nah, Ja'far ini mendapat julukan At-Tayyar, artinya yang bisa terbang karena mempunyai sayap yang berwarna hijau yang berhiaskan permata dan yakut. Di Ja'far ini ketika sudah wafat, beliau itu terbang bersama dengan para malaikat dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bertanya kepada Ja'far, "Ya Ja'far,
apa amalan kamu sehingga Allah berikan karomah kemuliaan yang begitu besar kepada kamu? Kata Ja'far, aku tidak tahu ya Rasul, kata Ja'far. Cuma selama hidupku aku tidak pernah melakukan 3 hal. Baik ketika aku kafir ataupun ketika aku sudah muslim. Ini kata Ja'far. Nggak pernah ngerjain 3 hal. Apa itu ya Ja'far? Kata Ja'far, yang pertama aku tidak pernah dusta ya Rasul. Nggak pernah bohong. Yang kedua, aku tidak pernah berzina. Dan yang ketiga, aku tidak pernah minum khamr. Aku nggak pernah mabok nih. Nah, dengan sebab meninggalkan 3 hal ini, Ja'far dijuluki sebagai Ja'far At-Tayyar bin Abu Thalib. Karena At-Tayyar ini artinya yang bisa perang. Arti dasarnya At-Tayyar adalah pilot gitu ya, seorang yang terbang. Nah, karena kemuliaan ini Rasul bertanya apa alasannya? Ternyata karena Ja'far tidak pernah mengerjakan 3 hal ini. Nggak pernah bohong, nggak pernah zina, nggak pernah mabok. Lalu Rasul berkata, ya Ja'far, kalau di Islam itu memang diharamkan. Tapi ketika kamu dalam keadaan kafir, kenapa kamu tidak mengerjakan itu? Padahal itu adalah kesenangan orang kafir. Nah, lalu apa kata Ja'far? Ya Rasul, walaupun aku dalam keadaan kafir dulu, aku tidak pernah berbohong, tidak zina dan tidak mabok, karena aku pernah mendengar kata-kata. Jadi bahasa kita ada petuah gitu ya. Ada apa tuh namanya? Ada omongan-omongan. Aku mendengar ya Rasul. Pertama, aku tidak pernah berbohong. Kenapa? Karena kata Ja'far, meskipun aku dalam keadaan kafir, aku tidak pernah berbohong karena aku mendengar ya Rasul bahwa orang yang suka berbohong maka dia akan dicurigai oleh temannya, bahkan bohongnya akan menyebabkan dia malu di tengah teman-temannya. Ini bohong. Ini makanya Ja'far nggak mau berbohong walaupun dalam keadaan kafir. Yang kedua, aku tidak mau berzina ya Rasul karena aku mendengar aku punya anak perempuan, aku punya ibu, aku punya saudari perempuan. Andaikan ibuku, saudari perempuanku, anak perempuanku itu dizinahi oleh orang ya Rasul, maka itu adalah aib bagiku. Aku enggak ridho. Maka orang lain pun pasti seperti itu. Tidak ridho kalau anaknya dizinahi. Enggak ridho kalau ibunya dizinahi. Enggak ridho kalau saudari perempuannya dizinahi. Maka aku tidak pernah berzinah ya Rasul. Nah, makanya dalam kitab Mukhtarul Hadis ada sebuah hadis. Ada 2 dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah ketika orang itu masih hidup di dunia. Pertama, dosa zina. Kedua, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Nah, bicara soal dosa zina, dalam hadis yang lainnya kata Nabi, siapa orang yang berzina, maka perempuan-perempuannya akan dizinahi oleh orang lain, meskipun itu perempuan berada di dalam pasungan di dalam rumahnya. Coba, dipasung kakinya, dirantai tangannya, ada di dalam kamar rumahnya, tetap perempuan itu akan dizinahi oleh orang lain ketika bapaknya pernah berzina. Ini dosa zina. Makanya naudzubillah, daripada zina mendingan halalin baik. Biarin istri nggak ngizinin juga, ya, ngumpet-ngumpet nikahnya, biarin daripada zina. Ya. Terhabis ngaji dari sini banyak yang kawin lagi, saya di dia mau bininya ntar nih, ngaji apaan sih itu ngomong kawin mulu gitu. Daripada zina mah gitu. Dan yang ketiga, Ja'far tidak pernah mabok. Apa alasannya? Walaupun dalam keadaan kafir, karena kata Ja'far, ya Rasul, walaupun aku kafir, aku nggak pernah mabok karena aku mendengar setiap orang pasti menginginkan akal, pikiran yang lebih cemerlang daripada yang lainnya. Maka aku nggak mau lebih bodoh daripada orang lain. Aku ingin lebih cemerlang pikiranku. Itulah yang menyebabkan aku tidak pernah mabok. Nah ini, nggak pernah bohong, nggak pernah zina, dan tidak pernah mabok. Maka Allah angkat derajat Ja'far bin Abu Thalib menjadi Ja'far At-Tayyar yang berterbangan bersama dengan para malaikat setelah wafatnya. Ini luar biasa Ja'far. Insya Allah kita bisa melakukan 3 hal ini ya. Nggak pernah bohong, nggak pernah zina, nggak pernah mabok. Paling-paling mabok kendaraan kali kalau pulang kampung. Kalau mabok khamar mah enggak. Ini yang pertama, yaitu jujur, as-sidqu. Baru sempurna Islam kita andaikan kita sudah jujur. Maka dari sekarang
1 Muharram ini jadikan momentum hijrahnya kita dari yang mungkin di mulut suka berbohong menjadi mulut yang selalu jujur, karena bohong bukan kerjaan orang Islam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru sempurna iman kita itu adalah wasyukru, yaitu pandai bersyukur. Biarin duit banyak badan sehat juga, kalau kita bersyukur mah insya Allah indah hidup, ya. Daripada duit enggak punya sakit-sakitan tapi ngerusulah baik gitu. Kalau kata orang sesak panjang mah ngerusulah gitu. Ngerusulah, ngerti ngerusulah? Ngeluh gitu ya. Awas, ketika kita ngeluh, kata Nabi, sama halnya kita itu marah dengan Allah. Kalau kita ngeluh, kita buruk sangka kepada Allah. Maka dalam Nashwaihul Ibad dikatakan ada sebuah hadis, siapa orang yang di pagi hari dia mengadukan keadaannya kepada orang lain, maka seolah-olah orang itu sedang ngejelek-jelekin Tuhannya. Naudzubillah. Makanya sembunyikan musibah kita, sembunyikan kekurangan kita. Jangan sampai aib kita itu didengar dan diketahui oleh tetangga kita. Sembunyikan tuh kita. Apanya namanya? Kekurangan kita. Niscaya itu akan menjadi tabungan surga. Kata Nabi ada 4 yang menjadi perbendaharaan surga, dan salah satunya adalah waqitmanul musibah, yaitu menyembunyikan musibah dan dibarengi dengan sabar yang jamil, sabar yang bagus. Ini syukur. Kita ini jangankan sehat, sakitnya aja ternyata kudu bersyukur. Sakit kudu bersyukur. Kok sakit bersyukur? Karena dengan sakitnya orang, Allah kirim 4 malaikat. Dalam satu hadis Rasul kabarkan, ketika Allah hendak memberikan sakit kepada seorang hamba, maka sebelum itu orang sakit, Allah kirim 4 malaikat kepada itu orang. Malaikat yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk mencabut daripada kelezatan lisannya, sehingga orang yang sakit nggak enak makan. Bener ya? Sakit nggak enak makan. Lagi sakit, makan pakai nasi sama garam doang kagak enak. Ya. Gak enak. Tapi kalau lagi sehat, sate kambing ada, gulainya ada, pasti enak. Apalagi habis ngaji subuh sambil ngopi, enak pisan. Ini pertama, Allah perintahkan malaikat untuk mencabut kelezatan daripada lisannya. Ini kalau orang sakit. Yang kedua, Allah cabut daripada kekuatan badannya, makanya lemah orang yang sakit. Dan yang ketiga, Allah perintahkan untuk mencabut daripada cahaya wajahnya, makanya pucat orang yang sakit. Dan yang keempat, Allah perintahkan malaikat untuk mencabut seluruh dosa-dosanya. Ini orang yang sakit loh. Dan ketika Allah menghendaki kesembuhan kepada si hamba itu, kata Nabi, maka Allah perintahkan malaikat-malaikat tersebut untuk mengembalikan semuanya. Yang mencabut kekuatan badannya dikembalikan lagi, yang mencabut lezat lisannya dikembalikan lagi, yang mencabut cahaya wajahnya dikembalikan lagi. Nah, keempat malaikat itu langsung sujud di hadapan Allah. Dan salah satu dari keempat malaikat itu ngomong kepada Allah, ya Rabb, kami adalah para malaikat-malaikatmu yang selalu taat terhadap perintah-perintahmu. Yang lain kau perintahkan untuk mengembalikan semuanya, namun aku, ini kata satu malaikat, kenapa tidak engkau perintahkan aku untuk mengembalikan dosa kepada hambamu yang sakit tadi? Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, demi kemahamurahanku, kata Allah, sangatlah tidak pantas bagiku untuk mengembalikan dosa kepada hambaku yang dia sudah kepayahan dengan sakitnya. Makanya jangankan sehat, sakit saja kita kudu bersyukur. Jangankan kagak punya duit, duit banyak pun kita kudu bersyukur. Ya, iya, duit banyak. Dalam ayatnya, kenapa ada orang yang dilapangkan ataupun disempitkan rizkinya? Lihat ayatnya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Nih, coba. Andaikan saja Allah melapangkan rizki bagi hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya hamba itu akan maksiat dengan itu rizki dengan melampaui batas. Makanya kita ini hidup biasa-biasa saja, rizkinya biasa-biasa saja. Kenapa? Allah tahu kalau duit banyak, badan sehat, akan lupa dengan Allah gitu. Makanya sesuai dengan
biqadari ma yasha, sesuai dengan takaran yang dikehendaki oleh Allah. Dan takaran itu sesuai dengan kebutuhan hidup kita di dunia. Ini makanya nggak ada cara lain selain daripada bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka tidak ada alasan bagi Allah kecuali untuk menambah nikmat tersebut. Yang paling kita syukurin adalah Allah takdirkan kita terlahir dalam keadaan Islam. Walaupun Islam keturunan misalnya. Maka sekarang kita jadikan Islam ini Islam yang berkualitas di hadapan Allah. Islam yang sempurna. Dengan apa? Pertama dengan jujur, yang kedua dengan pandai bersyukur. Dan yang ketiga, nah hampir dikit lagi isyraq, 5 menit lagi. Kata Nabi SAW, Islam itu baru sempurna ketika ada al-haya. Apa itu? Punya rasa malu. Orang Islam itu harus punya rasa malu. Malu yang seperti apa? Ada pengajian di masjid, malu mau datang, bukan malu yang itu. Ada suara adzan, panggilan sholat berjamaah, malu mau sholat berjamaah, bukan malu seperti itu. Malu yang ada di sini adalah malu ketika mengumpulkan dunia sampai melupakan akhiratnya. Malu ketika mencari dunia sampai lupa dengan ridha Allah. Rasul pernah memerintahkan kepada sahabat, kalian malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, kata Nabi. Ya Rasul, kami sudah malu kepada Allah. Bukan malu yang itu, kata Nabi. Tapi malu ketika kalian mencari rizki dari Allah, kalian sampai melupakan Allah. Malu yang itu. Malu di sini, malu yang itu. Malu kalau tidak melakukan perintah Allah. Malu kalau ngerjain larangan Allah. Malu kalau maksiat kepada Allah. Malu kalau menzolimi sesama manusia. Malu kalau memperturutkan hawa nafsunya. Ini malu di sini. Orang Islam yang sempurna itu harus ada dalam hatinya. Harus ada dalam dirinya dan harus dipraktekkan dalam kehidupannya. Malu di situ. Dan terakhir, Islam itu baru sempurna, kata Nabi, wa husnul khuluqi, yaitu akhlak yang hasan, akhlak yang bagus. Akhlak yang baik, berakhlak. Dan berakhlak ini ada 2. Pertama, berakhlak kepada Allah. Yang kedua, berakhlak kepada sesama manusia. Yang disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas. Jangan harap ibadah kita ini akan diterima oleh Allah ketika hablum minan nasnya jelek. Jangan harap. Awas nanti ketika kita meninggal. Dalam satu hadis kata Nabi, siapa orang yang meninggal sementara ada 3 orang yang bersaksi tentang kebaikannya, niscaya surga akan menjadi miliknya. Coba. Kita meninggal, ada 3 orang yang bersaksi tentang kebaikan kita, maka kata Nabi, surga akan menjadi miliknya. Kenapa? Karena kalian, kata Nabi, adalah saksi-saksi Allah yang ada di atas permukaan bumi ini. Tuh. Makanya kudu baik kita sama manusia. Sholatnya rajin ke masjid, sama tetangga berantem baik. Sedekahnya rajin, tapi mulutnya suka menghina orang. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalin, jangan rusak sedekah itu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti hati orang. Makanya hablum minallah, hablum minan nas, ini akhlak. Akhlak kita kepada Allah ada 2. Pertama, ibadah hanya kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. No. Ini akhlak kepada Allah. Ibadah hanya kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Salat, ngaji, pengen dipanggil orang alim, pengen dipanggil orang soleh, ini berarti sudah menduakan Allah itu. Makanya dalam kitab Minnah Husaniyah dikatakan, orang yang mengerjakan perintah, siapa orang yang meninggalkan ibadah karena manusia, itu adalah riya. Dan siapa orang yang mengerjakan amalan karena manusia, itu adalah syirik. Dan ikhlas adalah kalian terbebas dari 2 hal itu. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya, mengerjakan amalan karena manusia itu syirik, dan ikhlas adalah kita terbebas dari keduanya. Nah ini
pelajaran sebagai introspeksi kita di dalam 1 Muharram ini. Saya tidak membahas di mana hijrah dan lain sebagainya, namun yang kita bahas di sini adalah 1 Muharram, momentum bagi kita untuk menyempurnakan Islam kita, agar ketika kita wafat nanti, wafat dalam keadaan Islam yang sempurna dan sesuai dengan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam yang mana? Islam yang sempurna. Yang pertama jujur, yang kedua syukur, yang ketiga punya rasa malu, dan yang keempat berakhlak yang baik. Baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama manusia. Ya, ini hijrahnya kita sekarang. Dan terakhir, Allah berikan kita hidup di dunia ini hidup kita yang terakhir dan satu-satunya. Hidup yang nanti akan dihisab, hidup yang nanti akan dimizan, hidup yang nanti akan melewati sirat adalah hidup kita saat ini. Makanya siapa orang yang ingin mengetahui keadaannya ketika dihisab nanti, dimizan nanti, di sirat nanti, maka perhatikanlah hidupnya yang saat ini. Karena hidup inilah yang nanti akan diproses oleh Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita bisa persiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita yang selama-lamanya. Karena kita manusia, diciptakan oleh Allah ada awalnya, namun manusia tidak ada akhirnya. Manusia ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Karena hidup kita ini abadi. Yang ada hanya berpisah antara ruh dengan jasad ketika di dunia. Masuk ke alam kubur, hidup lagi kita. Kiamat, bangkit lagi kita di padang mahsyar. Setelah itu, tidak ada lagi kematian. Dalam neraka pun tidak hidup dan tidak mati. Tapi kalau dalam surga, alhamdulillah hidup selamanya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan takwa, sehingga Allah kumpulkan kita di akhirat dalam surganya. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak, atas nasihat dan ceramah tausiah dari guru kita Bapak Ustadz Babai, semoga berguna buat kehidupan kita di hari-hari ini. Demikianlah kami tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.